Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi siang tadi membantah bila status Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan laporan langsungnya akan disampaikan oleh Dina Faisal langsung dari gedung KPK. Silakan Dina, laporan Anda. Ya, Anggi. Jadi hari ini fokusnya adalah agendanya konferensi pers atau jumpa pers yang langsung disampaikan oleh juru bicara KPK Johan Budi. Jadi dalam konferensi pers tersebut menanggapi sebenarnya terkait dengan isu-isu yang beredar, apakah sebenarnya yang menjadi pertanyaan status hukum Anas Urbaningrum selaku Ketua DPP Partai Demokrat, Ketua Umum ya DPP Partai Demokrat, sudah ditetapkankah sebagai tersangka, ini menjadi isu terkini. Nah, namun ternyata dalam konferensi pers tersebut dijelaskan bahwa sebenarnya belum berstatus tersangka atas Anas Urbaningrum terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan komplek olahraga Hambalang di Bogor. Dan pada hari ini memang dikabarkan bahwa pimpinan KPK tidak lengkap, hanya ada 2 orang pimpinan KPK di sini, yaitu Abraham Samad, kemudian Zulkarnain. Sementara untuk bisa mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk bisa menetapkan status seseorang menjadi tersangka juga harus dilengkapi, dibubuhi tanda tangan semua ketua KPK. Dan sehingga tidak dibenarkan bahwa surat perintah penyidikan sudah jatuh ke tangan Anas, dan Anas masih tidak dikaitkan dengan kasus-kasus tersebut. Status Anas masih saat ini masih kita katakan bersih, belum dikatakan tersangka. Tapi kita lihat saja nanti sebenarnya seperti apa, karena pada saat ditanyakan, Abraham Samad pernah menyatakan bahwa akan ada kesepakatan nantinya terhadap Anas Urbaningrum, tapi ketika ditanya kembali kesepakatan apa yang akan dibuat untuk Anas Urbaningrum, itu yang tidak dijelaskan oleh Abraham Samad. Nah, sementara itu Anggi, di sini juga pada saat yang sama Rusli Zainal sudah menerima surat perintah penyidikan pada 8 Februari yang diduga telah menerima, kemudian juga melakukan pemberian saat ia masih menjabat sebagai Gubernur Riau dalam pengesahan hutan kayu pada tanaman industri tahun 2001 hingga 2006. Sementara itu ada yang terkait dengan kasus suap impor daging sapi. Beberapa nama sudah dinyatakan telah dicegah bepergian ke luar negeri, yaitu tersangka ya. Dan saya bacakan dulu siapa-siapa saja yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri terkait dengan impor daging sapi ini, yaitu Soraya Kusuma sebagai Komisaris PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth sebagai Dirut, kemudian juga Denny P. Diningrat dari pihak swasta. Nah, kita kembali ke bagaimana sih sebenarnya pada saat konferensi pers Johan Budi menyatakan terkait dengan bantahan terhadap Anas Urbaningrum yang belum status hukumnya sebagai tersangka. Kita dengarkan sama-sama. Kalau dia diperiksa itu sebagai apa? Kan dia sudah saya sampaikan bahwa Anas pernah dimintai keterangan dalam kaitan dengan penyelidikan Hambalang. Itu. Loh, penyidikan dia belum pernah diperiksa di penyidikan. Bagaimana saya bisa mengatakan status seseorang yang belum pernah dimintai keterangan di penyidikan? Jadi yang saya sampaikan, Anas Urbaningrum pernah dimintai keterangan dalam penyelidikan Hambalang. Sampai hari ini ya. Jadi keterangan dari Johan Budi tadi menguatkan bahwa belum berstatus hukum sebagai tersangka untuk Anas Urbaningrum. Demikian yang dapat kami laporkan sesaat ini. Nanti akan kami laporkan perkembangan terkininya dari KPK. Silakan kembali ke studio.